bentuk akar. Materi ini terdiri dari 2 subtema, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nanti kita akan bahas 2 subtema ini secara terpisah, tapi akan tetap ada hubungannya. Jadi kita harus menguasai dulu materi bilangan berpangkat, lalu kita akan melanjutkan dengan materi bentuk akar. Ya, kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Anak-anak semua, ada yang pernah lihat pohon anggur? Seperti yang ditampilkan di layar. Pohon anggur ini, dari satu pohon, dari satu batang yang besar, dia memiliki banyak cabang. Nah, di setiap cabang itu mungkin saja ada beberapa ranting, yang di setiap rantingnya akan ada buah-buah anggur yang bergerombol. Nah, kita bisa bayangkan berapa berkali lipatnya anggur-anggur yang ada di setiap ranting jika kita akumulasikan dengan semua ranting, semua cabang yang ada di pohon. Ya, tentu saja anggur-anggur ini jumlahnya akan berkali-kali lipat. Ya, kalau misalkan di dalam satu ranting itu ada 7 buah dan di dalam pohon itu ada 7 ranting, kemudian ada 7 cabang, nah maka tentu saja berkali-kali lipat jumlah anggur yang ada di pohon tersebut. Nah, materi ini juga terdapat di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Ya, di dalam Al-Quran sendiri, materi bilangan berpangkat ini sudah ada, gitu ya. Jadi Allah akan melipat gandakan pahala. Gitu. Allah akan melipat gandakan ganjaran itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kita bisa bayangkan ya, untuk kebaikan, untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Misalkan kita berbuat baik kepada satu orang, kita memberikan ilmu kepada satu orang. Kemudian orang itu memberikan ilmunya dengan 3 orang temannya, yang setiap temannya itu membagikan lagi ilmunya terus-menerus. Nah, betapa berlipat gandanya pahala amal jariah yang kita terima. Ya, itu juga salah satu materi bilangan berpangkat yang ada di dalam kehidupan seorang muslim. Oke, kita akan lihat materi apa saja yang kita pelajari di bilangan berpangkat. Yang pertama, tentu saja kita harus tahu bentuk umum dari bilangan berpangkat. Setelah itu, kita akan pelajari sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang ketiga, kita juga akan pelajari sifat-sifat bilangan berpangkat 0. Yang keempat, kita pelajari sifat-sifat bilangan berpangkat negatif. Baru yang terakhir, kita akan uji dengan latihan soal-soal. Karena Ibu perlu tahu kalian paham atau tidak dengan materi bilangan berpangkat ini. Kita mulai ya. Yang pertama, bentuk umum bilangan berpangkat. Ya, seperti contoh buah anggur tadi dan pahala dari amal jariah, bahwa semua yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Kalau dalam bilangan berpangkat, kita lihat contohnya. Misalkan kita tulis jabar dalam bentuk penjabaran 2 kali 2 kali 2. Itu dapat ditulis menjadi 2 pangkat 3. Kalau kita menulis 2 kali 2 kali 2, itu kan terlalu panjang. Nah, kalau kita sudah menerapkan bilangan berpangkat, maka bisa kita singkat menjadi 2 pangkat 3. Atau, misalkan kita mau menuliskan A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali. Maka kita dapat menyingkatnya menjadi A pangkat 5. Atau,
kita mau menuliskan dalam kurung negatif 5 dikali dalam kurung negatif 5. Dapat ditulis menjadi dalam kurung negatif 5 pangkat 2. Jadi, bilangan berpangkat ini sejatinya adalah menyederhanakan bentuk penulisan. Karena akan sangat sulit kalau kita mau menuliskan perkalian berulang dengan jumlah yang cukup banyak. Misalkan 3 pangkat 50. Tentu akan sangat sulit, menghabiskan waktu, menghabiskan kertas juga. Kalau kita mau menuliskan 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 50 kali. Sehingga kita bisa menyingkatnya dengan bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 50. Mungkin dari sini anak-anak ada yang sudah bisa mendefinisikan apa itu bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian berulang. Tentu saja dengan bilangan yang sama. Ya, sehingga bentuk umumnya adalah ya, A pangkat N sama dengan A kali A dikali A. Seterusnya sampai dikali A. Nah, sebanyak apa A-nya? Tentu saja sebanyak N kali. Ya, bentuk umum ini ada 2 nama. Yang pertama, A disebut bilangan pokok atau basis, dan N adalah bilangan pangkat. Ya, jadi kalau kita menuliskan bilangan berpangkat, contohnya 2 pangkat 3, maka 2 ini adalah bilangan pokok dan 3 adalah bilangan pangkat. Pun sama dengan A pangkat 5. A ini adalah bilangan pokok dan 5 adalah bilangan berpangkat. Ada satu bilangan berpangkat yang istimewa. Perhatikan, A pangkat 1 ditulis dengan A saja. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 1 dapat ditulis dengan bilangan itu sendiri, tanpa harus dituliskan berpangkat 1. Oke, sekarang kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Ada 5 sifat. Kita lihat apa saja. Yang pertama. Ya, yang pertama ini bentuknya perkalian bilangan berpangkat. Misal, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Jadi, kalau yang di depan A, maka yang di belakang juga harus A. Baru pangkatnya bisa ditambahkan. Kita lihat ke contoh. Ya, kita punya 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4. Secara umum, kalau kita jabarkan dengan bentuk umum, 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 dikali 4. Kemudian dikali 4 pangkat 4, artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sekarang kita bisa lihat, ada berapa banyak 4 yang dijabarkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 perkalian dari angka 4. Sehingga bisa kita tulis ke bentuk 4 pangkat 7. Ini kalau berdasarkan bentuk umum yang kita jabarkan. Tapi kalau kita pakai sifat nomor 1, maka kita bisa menuliskan 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 4. Pangkatnya kita jumlah. Sama dengan 4 pangkat 7. Ya, syaratnya tetap harus sama, bilangan pokoknya. Yang di depan 4, maka yang di belakang juga harus 4. Atau kalau dalam bentuk aljabar, contoh, AB pangkat 2 dikali A pangkat 2 B pangkat 3. Ini bisa kita kerjakan pakai sifat nomor 1. Syaratnya adalah cari yang bilangan pokoknya sama. Yang pertama, A yang pertama, ini berpangkat berapa? Berpangkat 1. Maka A yang pertama berpangkat 1, A yang kedua berpangkat 2. Maka kita jumlahkan pangkat khusus bilangan pokok A, yaitu A pangkat 1 tambah 2. Sekarang kita lihat bilangan pokok yang B. B pangkat 2 dikali B pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama B, maka pangkatnya bisa kita jumlah, yaitu jadi B pangkat 2 tambah 3. Sehingga hasil akhirnya sama dengan A pangkat 3 B pangkat 5. Ya, ini adalah contoh untuk sifat nomor 1. Selanjutnya, sifat nomor 2. Nah, ini kebalikan dari sifat nomor 1. A pangkat M dibagi
A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Tentu saja syaratnya bilangan pokok harus sama. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 kali 3. Kalau kita jabarkan menggunakan bentuk umum, maka ini bisa kita saling coret. 3, kita bisa coret ya. 3 ini dicoret dengan 3 yang di bawah, 3 dicoret dengan 3. Sehingga 3-nya yang tersisa adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, yaitu sebanyak 4 kali. Sehingga ditulis dalam bentuk 3 pangkat 4. Ini kalau berdasarkan bentuk umum atau dijabarkan. Nah, kalau kita pakai sifat nomor 2, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 6 dikurang 2. Karena bilangan pokoknya sama. Di depan 3, di belakang 3. Jadi sama dengan 3 pangkat 4. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Ya, dalam bentuk aljabar. X, Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Syarat bilangan pokok harus sama. X di atas tidak ada teman di bagian bawah, sehingga X kita tetap biarkan X pangkat 1. Kita lihat bilangan pokok Y. Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama Y, sehingga pangkatnya bisa kita kurangi. 3 dikurang 2. Hasilnya adalah X kali Y. X-nya pangkat 1 tidak perlu ditulis, Y-nya pangkat 1 tidak perlu ditulis. Ya, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat positif nomor 1 dan nomor 2. Banyak yang menyingkat sifat nomor 1 dan 2 ini dengan singkatan kata barang. Dikali, tambah, bagi, kurang. Ya, jadi singkatannya kata barang kali, tambah, bagi, kurang. Ya, itu salah satu kemudahan untuk kita mengingat sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Ya, selanjutnya sifat nomor 3. Sifat nomor 3 ini adalah bentuk bilangan berpangkat dipangkatkan kembali, yaitu A pangkat M dipangkatkan N. Sehingga bisa kita sederhanakan jadi A pangkat M kali N. Sama, syarat bilangan pokoknya harus sama. Jadi pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikali. Contoh, ya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau kita jabarkan pakai bentuk umum, hasilnya adalah 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 2-nya ini sebanyak 3 kali. Kalau kita lihat ada berapa banyak 3-nya sekarang? Oh, ada 6. Berarti bentuknya adalah 3 pangkat 6. Atau kalau kita mau coba pakai sifat, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Pangkatnya dikalikan. 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Selanjutnya, sifat nomor 4. Ya, sifat nomor 4 ini bilangan pokok dikalikan, kemudian pangkatnya sama. Nah, kalau yang ini syaratnya adalah bilangan pangkatnya yang sama, bukan bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya boleh berbeda. Contoh, ini jadi bentuknya A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 5 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2, 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 sama dengan 25, 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga 25 kali 9 sama dengan 225. Atau misalkan kalau aljabar X, Y dalam kurung dipangkatkan 5, maka sama dengan X pangkat 5, Y pangkat 5. Terakhir, untuk sifat bilangan berpangkat positif yang kelima, ya hampir mirip dengan yang nomor 4. Tapi ini pembagian, yaitu A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya adalah bilangan pangkat harus sama. Contohnya, misalkan 1 per 2 dipangkatkan 5. Kalau kita pakai sifat, sama dengan 1 dipangkatkan 5 per 2 pangkat 5. Baru kita hitung nilainya. 1 pangkat 5
sama dengan 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ya, ini adalah 5 sifat bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat 0 dan negatif. Masing-masing ada satu sifat. Ya, untuk bilangan berpangkat 0, kita lihat. Nah, ini sebelumnya akan kita buktikan. Yang pertama, kalau kita pakai sifat A pangkat 3 dibagi A pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita kurangi, yaitu 3 dikurang 3. Sehingga A pangkat 3 dikurang 3 sama dengan A pangkat 0. Yang pertama ini pembuktian berdasarkan sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita lihat pembuktian berdasarkan bentuk umum yang kita jabarkan. A dikali A dikali A dibagi A dikali A dikali A. Ya, kalau misalkan dengan penjabaran ini, maka kita bisa saling membagi. A dibagi A sama dengan 1. Selanjutnya A yang tengah dibagi A sama dengan 1. Selanjutnya A dibagi dengan A sama dengan 1. Sehingga 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, dengan dua pembuktian yang berbeda ini, nilainya akan tetap sama. Sehingga dihasilkan A pangkat 0 sama dengan 1. Ini berlaku untuk semua bilangan. A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali A-nya sama dengan 0. Jadi, A ini boleh bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. 1000 pangkat 0 sama dengan 1. 3,555 pangkat 0 sama dengan 1. 100.000 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan, kecuali 0, yang dipangkatkan 0 sama dengan 1. Selanjutnya bilangan berpangkat negatif. Sama, ada dua jenis pembuktian. Yang pertama kita buktikan berdasarkan sifat. Misal, A pangkat 3 dibagi A pangkat 5. Karena bilangan pokoknya sama-sama A, maka kita bisa pakai sifat nomor 2. A pangkat 3 dikurang 5 sama dengan A pangkat negatif 2. Ini berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan bentuk umum yang kita jabarkan, maka A kali A kali A per A kali A kali A kali A kali A. Maka kita bisa saling membagi bilangan yang di atas dengan yang di bawah. A dibagi dengan A. Kemudian A dibagi dengan A sama dengan 1. A dibagi dengan A sama dengan 1. Sehingga dari sini kita lihat bilangan A yang tersisa adalah yang di atas ini sama dengan 1 per A yang di bawah sisa 2. Menjadi A pangkat 2. Nah, dari kedua pembuktian ini, kita bisa menuliskan bahwa A pangkat min 2 sama dengan 1 per A pangkat 2. Atau bentuk umumnya, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi, kalau di A yang pangkat negatif di atas, supaya pangkatnya positif, bisa kita pindahkan ke bawah. Gitu. Jadi, bentuk bilangan berpangkat negatif adalah A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ya, ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Silahkan anak-anak lihat, simak baik-baik video pembelajaran ini, kemudian dicatat di buku catatan, supaya kalian bisa lebih paham dan bisa lebih ingat di materi pertama ini.